Oke, untuk teman-teman kelompok Us versus the World ya, terima kasih untuk hadirannya ya. Untuk hari ini kita akan coba laksanakan ujian praktek untuk mata pelajaran TIK ya. Untuk teknisnya sendiri tidak berbeda jauh dengan kelompok-kelompok sebelumnya yang pernah tampil ya. Jadi untuk urutannya, teman-teman nanti saya kasih waktu maksimal 20 menit untuk menjelaskan, memaparkan, dan mendemokan aplikasi dalam bentuk prototipe ya yang sudah dibuat di Figma ya. Jadi nanti ketika presentasi itu kalian mulai dengan Google Slide dulu ya, dibuka Google Slide-nya, dibuka seperti biasa, ucapkan salam, kemudian perkenalan kelompok, pengenalan idenya ya, kemudian baru masuk ke pemaparan untuk setiap bagiannya ya. Nanti untuk anggota kelompok atau anggota tim yang kebagian menjelaskan atau sedang memaparkan, silakan untuk mengaktifkan kamera selama pemaparan ya, seperti itu. Kemudian setelah selesai pemaparan di Google Slide, teman-teman langsung lanjutkan ke prototipe di Figma-nya ya. Didemokan sistem demonya, teman-teman simulasikan saja sedang menggunakan aplikasi tersebut, kemudian menjelaskan setiap halamannya terdapat fitur apa saja dan kegunaannya apa saja. Seperti itu ya. Selesai dari demo, kita masuk ke tanya jawab dan juga koreksi jika ada ya. Di akhir kita tutup dengan kesimpulan dari ide kalian yang disampaikan oleh salah satu anggota kelompok saja. Seperti itu. Silakan jika ada yang bertanya dulu untuk teknis pelaksanaannya sebelum kita mulai. Pak, ini direkam nggak sama Bapak? Direkam, rekam. Saya rekam untuk bentuk Duh, dokumentasi. malu. Nanti videonya pasti di-share kok biar bisa ditonton bareng-bareng. Tidak ada lagi? Pak, pakai seragam, Pak. Iya, pakai Halo, seragam Pak. atuh. Heeh, pakai seragam. Pakai seragam hari ini. Iya, kalau nggak ada hari ini yang penting pakai seragam, yang penting rapi. Kalau mau pakai baju Oke. bebas ya, Pak, ini teh saya kenapa? Pak, ini saya kayaknya coba aktif dulu ya, Pak. Soalnya di center ada delay. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Kalau teman-teman punya Bentar, Pak. dress code buat kelompoknya kayak kelompok kemarin yang Rejo sama JF, boleh nggak apa-apa pakai dress code juga. Yang penting rapi dan sopan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan selain JSK? Tes. Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran? Aduh, tapi rada delay. Ada delay ya? Delay. Oke. Nah, Barangkali eh, teman-teman yang buka laptop selain JSK, Saya pakai HP. oke. Agnes mungkin atau Jill atau Joge. Mas saya pakai laptop tapi Mute laptop di HP. saya teh kayak kalau saya share screen langsung nge-crash semua jadi saya Oh, nggak bisa. iya iya, oke. Karena saya laptopnya ada gitu. Oke sip. Nggak apa-apa, JSK boleh dicoba dulu sharing screen. Mungkin emang dari koneksinya. ini teh koneksi saya. Bentar. Berarti PPT dulu ya. Hmm. Kalau misalnya, tapi kalau saya yang nampilin nggak enak sih kalian ngontrolnya. Pakai share-nya langsung ke yang Google aja kan ya? Iya, ke Google aja. Bentar, Pak. Boleh. Tab. Oh ini. Share audio. Kayaknya nggak. Nah, kelihatan. Nah, sip. Jadi bisa di full screen. Bisa. Kalau di Klik sini. tombol presentasikan tuh di atas. Sebelah bagikan. Tombol presentasikan Bentar. di atas. Oh iya. Nah, itu. Sip. Oke, silakan dimulai. Waktunya dimulai dari sekarang, teman-teman dari kelompok Us versus the World ya. Waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Selamat siang, kami ucapkan untuk Pak Amos. Pertama-tama, saya Erika, perwakilan kelompok saya, ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat. Aplikasi kami bernama We Care You Care. Latar belakang dibuatnya aplikasi ini adalah, seperti yang kita semua tahu, kita sekarang ini lagi berada di masa pandemi. Dan di masa pandemi itu, kita nggak boleh keluar. Dengan nggak boleh keluar dan menjaga social distancing, informasi juga jadi terhambat atau istilahnya terdelay. Nah, padahal informasi itu di saat seperti ini sangat penting, terutama informasi terhadap berapa jumlah orang yang terkena corona di daerah kita sendiri atau di daerah orang lain. Karena susah ada informasi ini, kami mencari jalan keluarnya dan mengeluarkan aplikasi kami We Care You Care. Care, We Care. Next guys. Latar belakang tadi udah. Sekarang ada rumusan masalahnya. Sebentar Pak, ini udah. Oke. Rumusan masalahnya itu, jadi yang pertama, seberapa sadarkah masyarakat akan jumlah terinfeksi dan ancaman di daerahnya? Yang ini tentunya ancaman dari COVID-19 yang sekarang ini lagi melanda kita. Yang kedua, seberapa sulitkah informasi akan korban terinfeksi dan sembuh COVID untuk diketahui oleh masyarakat? Kan kalau sekarang tuh, soalnya sekarang untuk mendapatkan informasi yang akurat itu biasanya lewat televisi dan ter-up to date. Yang ketiga, apa benefit yang masyarakat dapatkan dari informasi mengenai korban infeksi dan sembuh COVID tersebut? Kan ada orang-orang zaman sekarang tuh kayak, ya udah tahu juga biar apa gitu ya. Next. Nah, ini tujuannya dari aplikasi kita itu adalah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang terkini, akurat, up to date gitu tentang status suatu daerah mengenai COVID-19 di daerah tersebut dan juga jumlah orang yang terinfeksi baik di daerah tersebut ataupun di daerah asal orang tersebut. Ini tujuannya tuh apa sih? Ya supaya orang lebih berhati-hati saat mereka tuh berpergian ke suatu tempat, bisa lebih aware gitu sama keadaan sekitarnya. Nah, aplikasi ini juga selain bertujuan untuk sekedar memberikan informasi, aplikasi ini juga dapat menghubungkan orang satu dengan yang lainnya lewat fitur yang disediakan. Jadi di aplikasi kami itu ada fitur chatnya dan juga kayak bisa nge-update status gitu. Nah, jadi mungkin yang pernah kena corona, yang pernah kena COVID itu dia bisa membagikan informasi dan pengalamannya ke masyarakat lainnya ataupun orang yang mau bertanya dan sebaliknya. Next. Nah, sekarang sasaran dari aplikasi kami adalah semua golongan masyarakat. Tapi aplikasi ini kan terdapat di handphone, jadi sasaran kami khususnya orang yang memiliki handphone. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, dan juga khususnya kaum muda-mudi yang biasanya pergi keluar dan lebih banyak menggunakan handphone daripada melihat TV, sehingga dapat lebih mudah mengakses aplikasi ini. Next. Nah, terus analisisnya, virus corona ini dapat dengan cepat menginfeksi seseorang dan juga banyak masyarakat yang masih belum sadar dengan situasi di daerahnya, dan juga dengan begitu mereka juga masih merasa aman di daerahnya dan tidak peduli dengan angka COVID di daerahnya. Dengan begitu kami melakukan survei yang ada tahukah Anda berapa banyak angka infeksi COVID dan status daerah Anda saat ini? Dan dari survei tersebut terlihat 77% orang tidak tahu berapa angka COVID di daerahnya sendiri, dan angka ini merupakan sangat sedikit sehingga menunjukkan kesadaran seseorang di akan status COVID di daerahnya masih sangat kurang. Next.
kami mempunyai solusi dari setiap masalah yang ada. Dilihat dari beberapa orang yang sudah mengakses internet dengan mudah, mempunyai gadget, maka kami membuat aplikasi yang menghadirkan agar orang-orang bisa melihat status COVID di daerahnya masing-masing. Next. Berikut flowchart-nya. Karena adanya COVID ini, maka orang kesulitan mengakses informasi. Jika mereka yang ada di dalam rumah bisa mendapatkan informasi melalui TV, dan jika mereka yang harus bekerja di luar rumah ataupun berpergian, mereka bisa mengupdate informasi ini melalui gadget. Maka kami menghadirkan aplikasi You Care We Care sebagai wadah untuk menyediakan informasi mengenai berita COVID terkini. Dengan itu, kita bisa mengakses dengan mudah setiap informasi yang ada. Next. Oh, yang ini dipresentasikan lewat Mockit-nya aja, Pak. Boleh. Commute issue. Ya, boleh, silakan Jessica, sorry, commute tadi. Silakan dilanjut ke roadmap-nya. Nah, udah ya. Bentar. Nah, di sini sekarang kita ada kayak simulasi tentang aplikasinya. Di bagian depan kayak homepage gitu, kita ada kayak apa ya ini? Contact us. Pertama kita kan kayak ngasih informasi kalau misalkan mau ada tanya-tanya apa bisa ke WhatsApp, udah gitu bisa kontak di Twitter, di Instagram, ataupun kita ngelayanin di email. Nah, udah gitu sekarang kita ke login page-nya. Nah, untuk di login page-nya itu kita bisa login pakai Twitter, Facebook, ataupun Google. Jadi kayak nggak terpaku ke satu website aja. Jadi kita bisa login ke pakai berbagai akun. Nah, ini kita bisa pencet ke salah satu akunnya. Nah, terus nanti pas sudah masuk itu nanti kan kalau misalkan realisasikannya kan ada daftar pakai password, pakai apa segala, nanti kita bakal masuk ke sini. Nah, udah masuk ke sini tuh di sini nah ini baru homepage-nya. Nah, di homepage ini kita ada kayak semacam spanduk biar aplikasi ini tuh bisa lebih menarik lah untuk dilihat. Nah, kalau di ini ada kayak data data COVID. Jadi kayak ada berapa orang yang sembuh, ada berapa orang yang terkena atau terpapar, atau ada berapa orang yang meninggal di setiap daerah. Jadi nanti kita kan bisa tahu tiap daerah tuh ada berapa yang kena apa segala gitu. Nah, udah gitu di sini ada read your friend story. Nah, ini harusnya R-nya gede, cuma kemarin sama saya udah coba diakalin tapi nggak tahu kenapa tetap kecil di sini. Nah, ini tuh jadi kayak si aplikasi ini tuh selain bisa ngasih informasi yang resmi dari pemerintah tentunya, itu si aplikasi ini juga bisa kita jadi bisa mengetahui cerita tentang orang-orang. Jadi kayak orang-orang tuh bisa nge-share mereka tentang COVID gitu, jadi kayak sembuhnya berapa hari atau pakai obat apa gitu. Di sini ada ciri on story, selain bisa membaca cerita orang, kita juga bisa sharing tentang cerita kita sendiri. Kalau misalnya kita punya pengalaman dengan COVID, itu bisa melihat cerita kita. Itu untuk yang news itu lebih ke berita-berita dari pemerintah atau dari kayak tokoh-tokoh terkenal gitulah yang kena COVID atau yang ada pengalaman dengan COVID. Nah, berita-berita yang kayak gini tuh diaksesnya di kolom news. Nah, nanti konsep saya tuh jadi abis dari kolom news ini, kalau misalkan di kolom news kan cuma kayak preview newsnya doang. Nah, nanti kalau dipencet tuh nanti ke direct ke Chrome gitu, misalkan di direct ke Chrome nanti ke website-nya itu nanti bisa baca lebih lengkap. Nah, udah gitu di sini ada account. Nah, buat account ini yang pertama tuh ada name itu nanti bisa masukin nama. Nah, ini masih ikonnya lah ya. Kalau ini email, jadi nanti kan bisa daftar pakai email juga biar ada verifikasi atau apalah yang biasa biar untuk keamanan. Nah, itu bisa nanti di sini ada emailnya. Nah, di sini ada password emailnya. Nanti tuh kalau misalkan dimasukin nanti ada bintang-bintang gitu kan, kalau password bisa ada bintang-bintang. Di sini ada phone nomor telepon. Di sini ada location. Nah,
apa gunanya location. Kalau location itu kan jadi kita misalkan location kita masukin kita ada di lokasi Jawa Barat, Bandung, misalkan di TKI gitu. Nah nanti di homepage yang di sini tuh bakal ditampilin sih location yang kita tinggalin di dekat kita gitu. Jadi apa ya? Maksudnya jadi kayak jumlah kematian, jumlah yang sembuh, jumlah yang terpapar tuh di sekitar lokasi kita ada berapa gitu. Nah di sini tuh bakal lebih ditonjolin tentang si yang di sekitar lokasi kita gitu. Makanya kita di sini dimintain sih locationnya. Nah di sini ada birthday, kalau itu untuk kayak formalitas lah biar tahu kita tuh umur berapa. Nah kalau gender ini cowok cewek. Nah kalau ini status tuh mungkin pas kalian lihat status tuh mungkin menikah atau tidak menikah, tapi bukan gitu ya, maksudnya status tuh jadi di status ini tuh nanti di kayak dicantumin kita tuh udah pernah terkena atau belum, atau udah pernah terkena udah sembuh gitu, atau belum pernah terkena, atau udah terkena tapi masih terkena sampai sekarang gitu. Nah udah gitu di sini sebenarnya ada kolom kayak buat pesan gitu. Nah nanti kalau misalkan kita nge-share story kan bisa read nanti apa ya, misalkan kita di sini read your friend story. Nah nanti kan ada cerita dari orang lain tuh. Nah kita tuh bisa reply. Nah udah gitu nanti reply-nya masuk ke sini. Nah nanti kita jadi bisa berinteraksi dengan orang-orang yang punya pengalaman tadi. Itu kalau untuk review aplikasinya. Dan gitu sekarang ke kesimpulan. Nah untuk kesimpulannya itu bentar. Nah untuk kesimpulannya itu informasi akan status COVID di satu daerah tuh emang penting ya. Jadi kayak kita tuh tentang informasi ini tuh, jadi kita kalau misalkan ada info yang kita dapat itu kan kita jadi tahu di daerah kita ada berapa. Udah gitu kan bisa kalau misalkan ada yang masih terpapar, ada yang lagi diisolasi atau apa kan kita jadi tahu gitu kan. Jadi kita jangan ke daerah situ gitu. Nah tapi minimnya penyebaran informasi itu membuat kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan COVID ini. Nah, aplikasi kami itu hadir untuk memberikan jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, dengan memberikan informasi yang aktual dan faktual, kami membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dengan lebih mudah, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati. Nah, jadi itu tuh maksudnya dengan aplikasi kita, dengan aplikasi yang kita buat ini tuh, jadi kita bisa lebih apa ya? Jadi yang seenggaknya tuh yang download aplikasi kita tuh orang tersebut tuh bisa lebih update lah tentang informasi tentang COVID di sekitar dia. Sebenarnya kan di lokasi dia kan kayak yang tadi saya udah jelasin, kan tadi nanti bisa dipindahin lokasi. Nah nanti jadi dia bisa dapat kayak notif-notif gitu tentang di lokasi dia, di sekitar dia itu ada berapa yang kena, ada berapa yang sembuh. Nah jadi seenggaknya tuh aplikasi ini tuh bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Nah, untuk penutup saya ingin menambahkan, mungkin Anda semua berpikir apa fungsinya meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan jumlah penderita COVID itu, masyarakat bisa lebih berhati-hati. Karena kalau misalnya kita tahu di daerah kita tuh misalnya zona merah, terus banyak orang yang kena, keinginan untuk keluar rumah tuh bakal lebih minim. Selain itu, dengan tahu informasi berapa orang yang kena dan gimana penyebarannya, kita bisa tahu bagaimana lancarnya peraturan yang diberikan pemerintah atau keadaan masyarakat sekarang. Terus selain itu juga kita bisa bersiap-siap untuk keadaan selanjutnya. Misalnya lagi zona merah, kita tahu dari aplikasi kami, terus mempersiapkan diri untuk seminggu ke depannya, kayak misalnya beli mie yang banyak atau mensuplai susu, misalnya suka minum susu, mensuplai susu di rumah supaya selama seminggu itu nggak perlu keluar. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat, dan maaf kalau misalnya masih ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Terima kasih. Oke, good job ya kelompok Us versus the World. Terima kasih Erika, terima kasih JSK, terima kasih Agnes, terima kasih Jill, terima kasih Joge untuk penyampaian dan pelaporan hasil researchnya selama 3 minggu belakang kemarin ya terkait dengan ujian praktik ini. Kalau saya lihatnya dari mulai dari pemaparan sampai dengan ke prototipe aplikasinya sih sudah cukup ya, sudah bagus. Karena apa yang kalian jelaskan di presentasi tadi di awal
itu sudah tergambarkan di prototipe yang kalian buat tadi ya, seperti itu. Jadi kalau dari saya rasa sih secara koreksi atau perbaikan saya kayaknya nggak ada karena udah cukup bagus ya, cukup bukan bagus, udah bagus malah ya terkait dengan aplikasi yang kalian buat. Idenya juga bagus, jadi tidak hanya menginformasikan terkait dengan zona merah, status infeksi, status yang dirawat seperti aplikasi Peduli Lindungi, tapi teman-teman juga membuat suatu fitur baru di mana setiap orang yang menggunakan aplikasi tersebut bisa melakukan sharing pengalamannya terkait dengan COVID ya. Itu bagus sekali. Jadi tidak hanya dipakai untuk aplikasi informasi, edukasi juga, tapi dipakai untuk aplikasi bentuknya apa ya? Blog ya, di mana semua orang bisa membagikan ceritanya terkait dengan COVID-19 ini. Bagus teman-teman, idenya keren ya. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Boleh ditampilkan di PowerPoint terkait dengannya showcase dulu di slide PowerPoint-nya. Nah ini Pak. Oke, semuanya silakan diaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, saya hitung ya. Hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Ya, sip. Terima kasih teman-teman dari kelompok Us versus the World untuk hasil kinerja kelompoknya ya. Itu saja pesan dari saya ya. Bagus informasinya, idenya yang kalian buat ini. Ya semoga apa yang kalian lakukan hari ini atau apa yang kalian pelajari hari ini untuk mengembangkan studi kasus ini atau proyek ini bisa bermanfaat ke depannya, baik itu di dunia perkuliahan atau dunia kerja ketika sudah masuk ke dunia kerja ya. Seperti itu saja pesan dari saya ya dan informasi dari saya. Selamat melanjutkan ke aktivitas selanjutnya ya, mempersiapkan ujian praktik yang akan dilaksanakan besok ya. Terima kasih, tetap semangat juga untuk menyongsong ujian sekolah dan kelulusan yang akan kalian alami nanti ya. Terima kasih, boleh dengan pamit dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Good job. Makasih. Makasih, Pak. Mari, Terima terima kasih, Pak. kasih. Ayo. Ya, sorry Pak, UI-nya masih rada kurang. Oke, nggak apa-apa. Good job, thank you. Ya, aku tuh kurang bisa bikin UI. Sip, mantap. Ya, Oke, ayo thank you. Yo, mari.